semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hakiki, saya dari 2017B. Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap gempa bumi karena Indonesia terletak di antara tiga lempeng tektonik. Yang pertama yaitu ada lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan yang ketiga yaitu ada lempeng Indo-Australia. Oke, kita langsung ke mitigasi bencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari mitigasi pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, di pra-bencana ini ada beberapa persiapan yang perlu Anda siapkan sebelum terjadi bencana. Ini adalah salah satu persiapan yang perlu kita lakukan sebelum terjadi bencana. Mengenali apa itu gempa bumi. Jadi, yang pertama kita harus mengenali apa itu gempa bumi, penyebab tanda terjadi gempa atau deteksi dini gempa bumi. Yang kedua, pastikan bahwa struktur letak rumah terhindar dari bahaya disebabkan gempa bumi. Dan yang ketiga, merencanakan tempat pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi. Membangun konstruksi bangunan yang tahan gempa bumi, yaitu yang pertama memperkuat bangunan agar sesuai dengan standar kualitas bangunan. Yang kedua, memperkuat bangunan vital yang sifatnya penting dan sering dikunjungi banyak orang. Dan yang ketiga, zonasi daerah rawan gempa bumi dan juga pengaturan lahan. Kenali lingkungan tempat tinggal atau tempat bekerja. Perhatikan letak lift, tangga darurat, atau pintu darurat. Apabila terjadi gempa bumi, Anda sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Persiapan rutin pada tempat bekerja dan tempat tinggal Anda. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu perabotan diatur menempel pada dinding, bisa dipaku, diikat, dan lain-lain untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser saat terjadi gempa. Kemudian, simpan benda yang berat di bawah dan benda yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Penyebab kecelakaan yang paling banyak saat terjadi gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu atur benda yang berat sepadat mungkin berada di bagian bawah dan cek kestabilan benda yang bergantung dapat jatuh saat gempa terjadi, misalnya lampu dan lain-lain. Alat yang harus ada di setiap tempat dan harus selalu dipersiapkan yaitu kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan, suplemen, air, dan pakaian. Saat bencana, apa saja yang harus kita lakukan saat bencana dan apa yang tidak boleh kita lakukan saat panik bencana? Dan selalu optimis bahwa Anda dan keluarga dapat selamat. Dan jangan lupa berdoa. Jika kita berada di dalam ruangan, yang perlu kita lakukan yaitu lindungi badan dan kepala dari runtuhan bangunan dan bersembunyi di bawah meja. Cari tempat yang paling aman dari runtuhan dan goncangan. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Dan saat terjadi gempa, jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat. Jika berada luar bangunan atau area terbuka, yang perlu Anda perhatikan yaitu menghindari dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Dan perhatikan tempat Anda berpijak, hindari bila terjadi retakan tanah. Jika Anda sedang mengendarai mobil, maka yang perlu diperhatikan yaitu keluar dan menjauh dari mobil, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Jika tinggal di daerah pegunungan, yang perlu Anda perhatikan yaitu apabila terjadi gempa bumi, hindari daerah yang mungkin terjadinya longsor. Jika Anda tinggal atau berada di pantai, yang perlu diperhatikan yaitu jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang pasca bencana. Apa sih yang perlu kita lakukan saat pasca bencana? Nah, di situ ada beberapa yang perlu kita lakukan pasca bencana. Berada di dalam bangunan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Yang kedua, jangan menggunakan lift, jadi gunakan tangga biasa. Dan yang ketiga, telepon dan mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda. Periksalah lingkungan sekitar. Yang pertama, periksalah apabila terjadi kebakaran dan kebocoran gas. Yang kedua, periksa apabila terjadi hubungan pendek arus listrik. Dan yang ketiga, periksalah apabila ada hal-hal yang membahayakan dan mematikan listrik
atau tidak menyalakan api dan lain-lain. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih ada runtuhan, dan janganlah berjalan di daerah sekitar gempa, kemungkinan terjadi bahaya susulan. Mendengarkan informasi. Di situ yang perlu kita perhatikan yaitu mendengarkan informasi mengenai gempa bumi, jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Jaga psikologi anak, hibur dia, jangan membuat dia panik, bawakan permainan kesukaannya, dan hindari merokok di tenda darurat, terutama tenda tersebut ada anak dan perempuan. Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi, dan janganlah panik. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan kita semua.